Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan BP 19109520119. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tugas UAS sinyal dan sistem ya, dengan materi itu transformasi Z, itu sinyal dan sistem di domain Z. Pendahuluannya itu analisa sinyal dan sistem bisa dipermudah apabila dilakukan pada domain Z. Untuk itu sinyal dan sistem direpresentasikan ke dalam domain ini, kemudian hasilnya dipakai untuk analisa. Kegunaan transformasi Z ini itu pertama mengurangi perhitungan dalam operasi konvolusi dua sinyal. Lalu untuk solusi persamaan beda dapat ditemukan dengan perhitungan aljabar yang lebih mudah. Lalu fungsi transfer pada sistem LTI. Nah, definisi dari transformasi Z ini sendiri yaitu apabila ada sinyal pada kawasan waktu atau domain waktu, setelah ditransformasi Z itu akan berada pada kawasan Z atau Z plane. Bentuknya itu dari awalnya itu sekuen dirubah ke bentuk polinomial. Nah, transformasi Z atau Fz dari fungsi waktu diskrit Fn adalah Fz sama dengan sigma K sama dengan minus tak hingga sampai ke tak hingga Kz pangkat min K, dengan Z nya adalah variabel kompleks. Nah, hubungan pada persamaan satunya dapat ditulis secara dipisah yang K minus tak hingganya dengan dengan K tak hingga. Ini disebut transformasi Z bilateral. Nah, jika Fn sama dengan 0 untuk n kecil dari 0, maka Fz nya itu yang diambil adalah bagian sebelah kanan saja, sedangkan sebelah kirinya itu sama dengan 0. Nah, ini hubungan persamaan dua ini disebut transformasi Z unilateral atau satu sisi. Di sini kita juga perlu ketahui itu region of convergence atau ROC, karena transformasi Z adalah deret pangkat tak hingga. Maka transformasi Z hanya berlaku untuk nilai-nilai Z yang konvergen, sehingga himpunan seluruh nilai Z agar Fz konvergen itu ROC. Nah, konvergensi XZ dari sinyal kausal dan anti kausal. Perlu kita ketahui bahwa bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk Cartesian atau bentuk polar. Misalnya pada contoh ini bentuk polar dari bilangan kompleks Z. Di sini terdapat komponen real dan komponen imajiner. Berarti Z ini adalah penjumlahan dari komponen real dengan bilangan imajiner. Nah, untuk term non kausal kita lihat pada ROC-nya di sini Z kecil dari R1. Nah, artinya itu yang diarsir pada gambar ini adalah sisi dalamnya. Sedangkan untuk term kausal itu Z besar dari R2 yang artinya yang diarsir adalah bagian luarnya. Nah, kadang-kadang terdapat kasus seperti ini, yaitu kausal dan non kausal. Kalau keduanya atau kausal dan non kausal ada dan R2 nya besar, ini R2 kecil dari R1, maka ROC nya berbentuk cincin seperti gambar ini. Di sini R1 nya itu lebih besar dari R2 dan yang diarsir seperti slide sebelumnya itu adalah bagian dalam. Nah, sedangkan R2 yang diarsir ada bagian luar, sehingga yang berimpitanlah yang diarsir atau irisan dari keduanya. Nah, ini adalah tabel Z transform yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan. Jika Fn nya N, maka Fz nya 1, dan Fn nya Un, maka Fz nya Z per Z kurang 1, dan seterusnya.
Di sini saya terdapat satu contoh soal. Di sini xn sama dengan alfa pangkat n un. Di situ kita suruh mencari xz-nya atau transformasi z dari xn. Nah, dapat kita di sini dapat xz-nya itu 1 per 1 kurang alfa z pangkat min 1 dengan z besar dari alfa. Nah, catatan bila xn sama dengan un, xn sama dengan a pangkat n un dan alfa sama dengan 1, maka xz nya 1 per 1 dikurang z pangkat min 1, yaitu dengan z mutlak besar dari 1. Nah, ini sesuai dengan pada contoh soal ini sesuai dengan tabel tadi, yaitu yang a pangkat n un, dimana setelah ditransformasi z berubah menjadi z per z kurang a, atau di sini 1 per 1 kurang z pangkat 1. Sama juga dengan ini, juga ada contoh soal, tentukan transformasi z dari sinyal-sinyal di bawah ini. Yang a xn sama dengan cos omega 0 n un, dan xn sama dengan yang b xn sama dengan sin omega 0 n un. Dapat kita pakai pada persamaan yang terdapat pada tabel yang sin bn un dan cos bn un. Nah, untuk yang a itu yang cos, kita pakai yang cos bn un. xz sama dengan z kurang cos omega 0 ya, dan per z pangkat z kuadrat dikurang 2z cos omega 0 tambah 1. Dan yang b xz sama dengan z sin omega 0 per z kuadrat dikurang 2z cos omega 0 tambah 1. Baiklah, selanjutnya itu sifat-sifat dari z transform. Yang pertama itu ada linearitas, yang kedua itu time shifting, dan yang ketiga konvolusi. Yang pertama itu linearitas. Jika x1n ditransformasi z menjadi x1z dan x2n ditransformasi z menjadi x2z, maka a1 x1n ditambah a2 x2n jika ditransformasi z akan menjadi a1 nya tetap, lalu x1n nya berubah menjadi x1z dan a2 nya tetap, dan x2n nya berubah menjadi x2z dengan ai nya konstan, dan ROC nya adalah irisan dari x1n dan x2n. Contoh soalnya, tentukan transformasi z dari sinyal berikut ini. Nah, dari bentuk soal ini, bentuk yang paling mendekati itu adalah a pangkat n un, dimana transformasi z-nya adalah z per z kurang a. Nah, di sini sinyalnya xn kita kalikan yang di dalam kurung dengan un menjadi 3 2 pangkat n kali un dikurang 4 3 pangkat n kali un. Ini dapat hasil transformasi z-nya dimana 3 dan min 4 adalah A1 dan A2 pada fungsi ini. Nah, sehingga 3 dan 4 tetap, dan 2n un menjadi z per z kurang 2, dan 3n kali un menjadi z per z kurang 3. Nah, yang kedua itu sifatnya time shifting. Jika xn ditransformasi z menjadi xz, maka xn kurang k jika ditransformasi z, xz nya tetap, lalu dikalikan dengan z pangkat min k, ROC nya sama. Nah, contohnya tentukan transformasi z dari xn kurang 2 dan xn tambah 2, dan ROC nya dari contoh sebelumnya, dimana ROC nya itu z tidak sama dengan 0. Lalu sinyal x1n
dengan deret 1, 2, 5, 7, 0, 1, dan sinyal kedua x2n sama dengan xn tambah 2, x1 n tambah 2 sama dengan 1, 2, 5, 7, 0, 1, dan ini bergeser 2 sehingga nolnya dimulai dari 5. Nah, untuk kita masukkan ke persamaan impuls x1n menjadi do n tambah 2 do n kurang 1 ditambah 5 do n kurang 2 ditambah 7 do n kurang 3 ditambah 0 karena 0, lalu ditambah do n kurang 5. Nah, lalu ditransformasi Z menjadi 1 tambah 2Z min 1 tambah 5Z min 2 tambah 7Z min 3 tambah Z min 5. Nah, untuk sinyal keduanya sama caranya seperti x1n. Namun saat ditransformasi Z, x n tambah 2 nya berubah menjadi x1 Z kali Z kuadrat, atau transformasi Z dari sinyal pertama dikali dengan Z kuadrat menjadi Z kuadrat tambah 2Z pangkat 1 tambah 5 ditambah 7Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 3. Nah, lalu sifat yang ketiga itu adalah konvolusi. Nah, jika x1n ditransformasi Z menjadi x1Z dan x2n ditransformasi Z menjadi x2Z, maka x1n jika dikonvolusi dengan x2n lalu ditransformasi Z, maka hasil yang didapatkan adalah x1Z dikali x2Z. ROC nya adalah irisan dari x1n dan x2n. Contoh soalnya, tentukan konvolusi dari dua sinyal berikut, di mana sinyal pertama itu 121 dan sinyal kedua itu 211. Nah, transformasi Z dari sinyal pertama itu 1 tambah 2Z min 1 tambah Z min 2. Transformasi Z dari sinyal kedua itu 2 tambah Z min 1 tambah Z min 2. Nah, konvolusinya tinggal dikalikan menjadi 2 tambah 5Z min 1 tambah 5Z min 2 tambah 3Z min 3 tambah Z min 4. Nah, jika konvolusi ini kita kembalikan dalam bentuk ke dalam bentuk awalnya atau x3n dalam kurun waktu, maka akan menjadi 2 do n tambah 5 do n kurang 1 tambah 5 do n kurang 2 tambah 3 do n kurang 3 ditambah do n kurang 4. Mungkin sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.